Saya Bitor Suryadi ingin menginformasikan beberapa hari yang lalu senior kita Dr. Zulkifli berangkat ke Surabaya bertemu dengan Denny Iskandar, satu di antara orang atau satu di antara aktivis yang paham tentang ijazah kampus Pasar Pramuka itu. Di hasilnya dari informasi dari Dr. Jul bahwa dia juga melihat hal yang sama ketika dokumen ijazah dan lain-lain itu pada 2012 dibawa ke Mas Pras Setio Edi Marsudi dan kepada saudara Sarip dari Gerindra dan kepada kader namanya Marihot Natikukulu. Jadi dokumen itu dipegang oleh Pak Jul, dipegang, dilihat, dibuka. Jadi sama juga kejadiannya pada waktu ijazah itu dibawa ke DKI, partai kami di DKI dan juga dibawa ke DPP yang diterima. Jadi partai kami adalah partai besar yang sudah melaksanakan manajerial terbuka, artinya ada proses, ada prosedur kalau ada berkas masuk. Jadi situ sudah diteliti dan segala macam. Jadi dokumen-dokumen itu hasil produksi yang dilakukan oleh Widodo dengan Denny diterima dan dinyatakan sah oleh pihak KPU, walaupun KPU-nya sendiri tidak membuat surat verifikasi ke kampus. Nah, jadi Pak Jul itu menceritakan dia menjadi heran semua dokumen yang harus pakai foto itu fotonya sama semua, sehingga dia berkesimpulan ini dokumen asli tapi orang yang berbeda. Nah, jadi dalam statementnya dia mencari Jokowi yang asli itu yang mana, karena berbeda dengan yang di foto-foto itu. Apa yang berbeda di dokumen-dokumen itu. Nah, jadi kita ingin menyampaikan ya, jadi apa yang dijawab oleh pihak elit saya, Andi Wijayanto, bahwa dia tidak tahu bahwa itu asli atau tidak. Begitu juga dengan Mas Pras di DKI juga tidak tahu itu asli atau tidak. Karena yang tahu itu hanya dua orang, Widodo sama Denny. Nah, mereka hanya menerima, mereka pegang, mereka lihat, mereka buka-buka. Itu. Jadi satu diantaranya yang harusnya bertanggung jawab adalah KPU. Jadi KPU itu membawa semua berkas itu, melakukan verifikasi ke UGM, melakukan membuat berita acara bahwa mereka sudah datang ke UGM dan diterima dan sudah berdialog dengan siapa-siapa, terus dicatatkanlah bahwa itu sampai ke sana. Nah, kita mau melihat dokumen-dokumen itu setelah diserahkan oleh Mas Pras dan kawan-kawan ke KPU di DKI, apakah Widodo melakukan juga distribusi kemana-mana? Apakah ke SMA 6, ke SMPP di Solo, atau mereka juga kirim juga ke UGM, sehingga disesuaikan apa yang dibikin Widodo itu dengan arsip atau dengan dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan itu. Nah, saya juga sekarang sedang berusaha, karena Jokowi ini adalah 10 tahun jadi wali kota atau kurang dari itu, tentunya ada surat-surat yang pernah dia tanda tanganin sebagai wali kota. Nah, di depannya itu ada insinyur atau doktorandus di surat-surat tersebut. Atau setidaknya masyarakat Solo pada waktu kampanye Jokowi menjadi wali kota itu, di stikernya, di kaosnya, di spanduknya atau di pamfletnya dia cantumkan apa? Kalau dia cantumkan doktorandus, maka kita menjadi lebih bertanya, ngapain dia kuliah 5 tahun di UGM, dapat insinyur, di wisuda, melakukan KKN, tapi kok ditampilkannya doktorandus? Atau kalau sekiranya itu bodong, atau bukan bodong, itu dalam polos, artinya cuma ditulis Joko Widodo, tanda tangan, wali kota Solo. Nah, berarti kita bertanya lagi, ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja kuliah? Sudah berhasil kok tidak dicantumkan? Itu membuat kita menjadi lebih berpenasaran ya. Artinya setelah datang saya ikut rombongan TPUA, setelah di UGM saya kecewa, terus ke rumah Jokowi kecewa, terus saya minta sekarang ke masyarakat Solo, nah, untuk membuktikan bahwa mereka pernah dapat surat dari wali kota ada nama Joko Widodonya. Nah, itu yang mau kita kejar. Jokowi itu hanya pemegang, lu nggak ada beban di situ. Mungkin Coba kalau misalnya ada yang menanggapi dari pernyataan Wong Koko bahwasanya tindakan Pak Jokowi itu menurut Wong Koko salah. Seharusnya datang ke UGM. Iya, harusnya ke UGM yang menerbitkan, kan begitu. Monggo silakan, siapa yang mau menanggapi? Bang Agam mungkin yang baru datang atau yang lain? Silakan. Boleh.
Aku Os. Siap, monggo silakan. Jadi inilah selalu narasi yang selalu dibolak-balik tanpa melihat konteks yang sebenarnya. Ketika kita dilaporkan secara hukum dan kita yakin ijazah kita asli, ngapain kita repot-repot? Artinya, ketika kita dituduh dan kita yakin itu asli, ya udah buktikan aja tuduhanmu. Mau kemana dirimu? Kan itu dia. Nah ini kan dibolak-balik. Kita dituduh, kita untuk meyakinkan bahwa tuduhan itu bukanlah beralaskan, kita yang capek datang ke UGM. Untuk apa? Ya. Nah, terus Ya yang kan? Untuk seharusnya apa? Pak Jokowi itu Maaf harus Bang, kemana saya Pak potong Cia? dulu sedikit. Hah? Itu Seharusnya kalau menurut Pak Jokowi saya, harus Bang datang CH, kemana? UGM itu sangat Pak gegabah. Jokowi harus datang ke Bareskrim karena dia dilaporkan di Bareskrim. Oh mungkin berarti asumsi Wong Koko sampean bantah, mungkin begitu ya? Ya, memang itu karena apa? Enggak, Bang, Kan ini sudah fokusnya kita di secara ijazah. hukum Fokusnya. dia Sumbernya dilaporkan dari ke mana Bareskrim. Dan selama itu pun dia diam aja. Tetapi ketika Bareskrim menindaklanjuti dan Bareskrim Siapa yang memanggil melaporin, dia baru beraksi. Yang melaporkan adalah TPUA di bulan Desember 2024. Yang ditandatangani oleh Bang Egy Sujana sebagai pendumas pengaduan masyarakat. Berarti sampean Dengan tidak dugaan sepakat ijazah dengan pernyataan Wong palsu, Koko. Mungkin begitu. dugaan Tidak sepakat. ijazah palsu sedikit bicara ya. Presiden RI ke-7. Oke. Mungkin sampean tidak sepakat, tidak sependapat dengan pernyataan Wong Koko tadi. Mungkin begitu? Satu, tidak sepakat, dan saya kasih alasan. Kalau kita dituduh dan yakin kita punya benar, capek kali kita ke UGM. Biarkan aja si penuduh itu membuktikan. Bukankah kalau kita menuduhkan sesuatu, kita kan harus membuktikan tuduhan kita itu palsu atau enggak. Apalagi kalau aslinya ada sama kita. Maaf cakap, kalau istilah Medan, bantai kau lah di situ. Sampai malik-lik kau buktikan palsunya, aslinya kok sama aku. Kan kira-kira gitu. Oke. Dan Mungkin kenyataan Bang, ini ku teruskan. Dan kenyataan, inilah teman-teman Roy CS itu sudah menuduh Bang, nggak pakai patut diduga, menuduh 11 triliun persen palsu, tapi baru sekarang dia cari bukti dan datanya. Belum ada bukti dan datanya dia dapat, dia sudah tuduh palsu. Nah, sekarang orang itu Begini, Bang kelimpungan, habis apa? Karena apa? Gini Bang, nggak biar sekalian Mas Bang Koko, karena kita udah sering juga berdebat di Jadi, untuk Bang konteks CH, ini. Jadi gini, UGM itu gegabah kalau menurut saya. Enggak, biar UGM saya itu sangat teruskan. gegabah. Kenapa? Kasih dokumen Pak Jokowi kepada Rosuryo CS. Enggak, dari kemarin Untuk diperiksa. memang Itu kelemahan Bang UGM. Koko salah selalu- UGM. enggak ada kelemahan Terlalu gegabah UGM. loh itu. Aturan dokumen Pak Jokowi itu nggak boleh diperlihatkan. Clear, ini bakal kalah Rosuryo CS. tidak Pak, karena hanya apa? dari protokol. Gini dia, Foto yang- enggak biar yang pas. Sandi. Karena di Tapi kalau dalam UGM undang-undang sudah mengeluarkan Sisdiknas, di undang-undang Sisdiknas pasal 68 yang bisa menyatakan itu sah adalah pabriknya. Pabriknya apa? UGM. Jelas yang tertera itu. mengeluarkan ya, yang menerbitkan ya. Karena itu juga pasal yang dikenakan oleh Bang Egy di laporannya di Bareskrim. Oke, Dan oke. clear undang-undang Sisdiknas itu. Oke, kita break sebentar. Monggo Bang Ica. Saya sedikit Silakan. mungkin ada yang terlewatkan atau terlupakan lah. Oke, Ya, silakan. kasus Roy Suryo CS, Ban Simon Rais menyatakan 1000% itu palsu, berdasarkan sumber yang diteliti itu adalah UGM. dari PSI. Salah satunya gitu loh, yang menampilkan PSI ya? Oh. jasa itu Oke. adalah asli. Maka ditelitilah itu kan, itu mungkin yang terlewatkan dari narasi ke Bang CH gitu. Disitulah muncul pernyataan setelah melalui penelitian oleh timnya Roy Suryo menyatakan bahwa ijazah itu palsu kalau ini benar-benar ijazahnya Jokowi gitu loh. Oke, Bang, sedikit aku jawab ya. Gini dia, Bang. Silakan. Yang dilaporkan adalah peristiwa bulan Maret terdapat di podcast atau YouTube. Sandi mengupload 1 April.
Artinya sebelum Sandi mengupload, mereka sudah menyatakan dengan bahasa di podcast yang diserahkan buktinya itu. Di podcast bulan Maret, mereka ada podcast atau apalah, tapi kan tidak semua dibuka penyidik keluar, ya kan? Tapi yang bukti yang diberikan di dalam flash disk itu adalah peristiwa adanya podcast atau YouTube sebanyak 24 yang diserahkan ke Polda. Dan itu peristiwa bulan Maret, Bang. 1 April barulah si Sandi mengupload ijazah. Artinya di bulan Maret mereka sudah menyatakan sebelum Sandi mengupload. Nah, inilah yang didalami keterangan itu secara penyelidikan. Apakah bisa mereka membawa bukti di 1 April itu, padahal bulan Maret mereka sudah ngomongkan itu. Oke, sekarang gini, Wong Koko, monggo silakan pernyataan dari Cia tadi begitu. Mungkin Anda bisa Iya, membantah. jadi begini, Bang. Ketika Sandi itu mengupload ijazah itu, seharusnya Pak Jokowi datang ke Polda itu melaporkan Sandi. Panggil si Sandi, kamu dapat dari mana? Foto ijazah itu, wong saya aja sebagai pemiliknya belum pernah mempublikasikan sampai detik ini. Kok kamu berani-beraninya? Harusnya seperti itu Pak Jokowi. Laporkan si Sandi, tangkap si Sandi, itu harusnya seperti itu. Kan begitu. Berarti Ini ada apa kok dibiarkan si Sandi? Kan berarti begitu. Wong Koko tidak sepakat Coba dengan sampai detik pernyataan, ini Pak Bang Jokowi Cia. belum pernah mempublikasikan. Dan ketika Sandi datang ke rumah Pak Jokowi, betul nggak ijazah itu asli? Asli. Coba bagaimana itu? Berarti Wong Koko membantah pernyataan Bang Cia, mungkin begitu. Oke. Iya, harusnya Aku yang jawab pertama lagi. ditangkap itu Sandi Nggak dulu. apa-apa.